semuanya, dan Pak Lutfi selaku dosen mata kuliah Applikom Statistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Abdi Pragati, saya mahasiswi STIE Bank BT Jateng. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mengenai regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk soal pertama, di sini ada PT Maju Mundur Informatika. Beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Di sini ada 15 data dan dengan 4 variabel ya teman-teman. Kita bisa lihat di tabel. Kita langsung aja berlari ke aplikasi SPSS. Nah, untuk datanya tadi kan udah kita kopas ya teman-teman. Kita langsung aja klik pada analis. Kemudian kita klik pada regression. Lalu linear. Dan di independent kita masukkan penjualan. Lalu yang di block 1 of 1 kita masukkan promosi dan stand. Kemudian kita klik statistik, lalu regression visionnya kita isi estimate. Lalu model fit ke bawah bisa kita checklist semua ya teman-teman. Lalu kita continue, kalau sudah klik pada plots. Kita checklist yang histogram, kemudian di option tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Entry 0,5, removal 0,10. Lalu untuk missing value-nya kita checklist yang atas, lalu continue and okay. Nah, nanti akan timbul data seperti ini teman-teman, kita bisa lihat. Oke. Ini juga ini datanya ada descriptive statistik, correlation, model summary, ANOVA, coefficient, dan lain-lain teman. Nah, ini juga ada grafik histogramnya, bisa dilihat. Oke teman-teman, kita kembali ke soal. Ini untuk analisis output dari gambar sebelumnya. Untuk median dari penjualan adalah 246,40 dengan deviasi standar sebesar 41,113 dan jumlah data yang tersebar N sebesar 15. Median dari promosi adalah 34,53 dengan deviasi standar sebesar 9,583 dan jumlah data yang tersebar N sebesar 15. Median dari stand adalah 187,93 dengan deviasi standar sebesar 38,087 dan jumlah data yang tersebar N sebesar 15. Lanjut untuk correlation, analisinya nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Selanjutnya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Lanjut untuk model summary, untuk analisisnya kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel yang sangat kuat. Lalu kolom R square sama dengan 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square jika disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. 100% kurangi 94,9%. Selanjutnya untuk kolom STD error of estimate sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 9,983 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan 41,113. Oke teman-teman, jadi 41,113 itu didapat dari standar deviasi penjualan ya teman-teman. Kemudian lanjut ke koefisien. Nah, di sini akan timbul analis untuk penyusunan persamaan garis, regresi dan data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom, yaitu kolom under standardized coefficient. Dari kolom B didapat konstan 60,786. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 2,238 dan koefisien variabel stand sama dengan 0,576.
Jadi semuanya itu tersedia di kolom B ya teman-teman. Nah kalau ini hasil histogram dari soal yang pertama tadi ya teman-teman yang kita kerjakan. Nah ini untuk soal kedua, suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah teman-teman bisa lihat ya untuk tabel-tabelnya seperti ini. Lalu tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke aplikasi SPS-nya. Oke teman-teman, seperti biasa kita menuju ke analis. Kemudian kita klik pada regression, lalu linear. Untuk independen kita isi income, lalu di blok 1 of 1 kita isikan usia dan pengalaman kerja. Nah kemudian statistik kita klik, regression coefficientnya kita checklist semuanya, lalu plot histogram di checklist, option continue and okay. Nah lalu akan timbul data seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat data-datanya sebagai berikut. Kalau sudah, kita langsung aja kembali ke soal. Nah, bisa kita lihat ini ya teman-teman, untuk analis dari deskripsi statistik. Mean dari income adalah 29990,91 dengan deviasi standar sebesar 9652,404 dan jumlah data yang tersebar N sebesar 11. Mean dari usia adalah 29,36 dengan deviasi standar sebesar 5,732 dan jumlah data yang tersebar N sebesar 11. Mean dari pengalaman kerja adalah 2,73 dengan deviasi standar sebesar 1,849 dan jumlah data yang tersebar N sebesar 11. Oke teman-teman, lalu untuk analis berikutnya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719. Lalu antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah kuat. Lalu di sini untuk analis model summary, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kolom R square sebesar 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga sebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan penjualan sebesar 90,2% dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Dalam tanda kurung 100 kurangi 90,2%. Untuk kolom standar error of estimate sebesar 3379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 3379,772 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income 9652,504. Untuk analis koefisien untuk penyusunan persamaan garis regresi
Dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom Unstandardized Coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sama dengan min 10591034, sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia 1207,730 dan koefisien variabel pengalaman kerja sama dengan 1826,824. Nah, bisa kita lihat juga di sini teman-teman untuk persamaan garis regresi ini ada rumusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk keterangannya juga sudah dijelaskan di situ. Dan juga untuk bentuk histogramnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.